Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tanti Susanti, mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Jurusan Tadris Matematika dengan NIM 180810579. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Faktor Penyebab Lulusan Siswa Berprestasi Akademik SMAN 1 Plumbon Tidak Lulus Tes PTN. Yang menelatar belakangi proposal penelitian ini, menurut Sadirman, prestasi adalah kemampuan nyata yang merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi baik dari dalam maupun luar individu dalam belajar. Prestasi itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Prestasi akademik atau prestasi belajar adalah proses belajar yang dialami oleh siswa yang menghasilkan perubahan dalam bidang pengetahuan, pemahaman, penerapan, daya analisis, sintesis, dan evaluasi. Sedangkan pendidikan merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia, salah satunya yaitu perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan program pendidikan yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan dan dapat membentuk peserta didik yang memiliki kemampuan akademik. Untuk masuk ke perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri, biasanya akan dites terlebih dahulu. Ada beberapa jalur masuk yang akan ditempuh untuk bisa ke perguruan tinggi negeri. Di antaranya adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau biasa disebut dengan SNMPTN. Kemudian ada seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN, dan ada seleksi mandiri perguruan tinggi negeri atau SMPTN, dan masih banyak lagi jalur-jalur yang lainnya. Nah, pada umumnya siswa yang telah tamat di SMA atau sederajatnya yang memiliki prestasi akademik bagus di sekolahnya akan mudah masuk ke perguruan tinggi negeri. Namun faktanya di SMAN 1 Plumbon ada siswa yang memiliki siswa berprestasi, cukup berprestasi di sekolah, namun dia tidak masuk tes PTN baik SNMPTN, SBMPTN maupun SMPTN. Jadi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis bagi dunia pendidikan tentang masalah yang menjadi faktor penyebab lulusan SMA berprestasi akademik tidak lulus tes perguruan tinggi negeri, baik jalur SNMPTN, SBMPTN maupun SMPTN, dan semoga bisa dijadikan referensi atau acuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian masalah penelitian dari proposal ini yaitu belum diketahui faktor penyebab lulusan siswa di SMA Negeri 1 Plumbon yang memiliki prestasi akademik bagus di sekolahnya, namun tidak lulus tes masuk perguruan tinggi negeri, baik jalur SNMPTN, SBMPTN, ataupun SMPTN. Selanjutnya, pertanyaan penelitian dari proposal ini. Yang pertama, apa penyebab lulusan siswa di SMAN 1 Plumbon yang memiliki prestasi akademik bagus di sekolahnya tetapi tidak lulus tes masuk PTN? Yang kedua, apakah kurang adanya strategi pemilihan jurusan dan universitas merupakan faktor utama penyebab lulusan siswa di SMAN 1 Plumbon tidak lulus tes PTN? Kemudian tinjauan literatur. Yang pertama ada prestasi akademik. Prestasi akademik terdiri dari dua kata, yaitu prestasi dan akademik. Keduanya memiliki pengertian yang berbeda pula. Prestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu prestati yang artinya hasil usaha. Sedangkan menurut istilah, prestasi adalah hasil yang telah dicapai, dilakukan, dan dikerjakan oleh seseorang.
Prestasi dibagi menjadi dua, yaitu prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Prestasi akademik, menurut Bloom, merupakan hasil perubahan perilaku yang meliputi ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor yang merupakan ukuran keberhasilan siswa. Jadi, dari teori-teori tersebut dapat disimpulkan bahwa prestasi akademik adalah besarnya penugasan bahan pelajaran yang telah dicapai siswa yang diwujudkan berupa nilai. Yang kedua, ada tes masuk PTN. Tes merupakan suatu alat penilaian dalam bentuk tulisan untuk mencatat atau mengamati prestasi siswa yang sejalan dengan target penilaian. Jawaban yang diharapkan dalam tes menurut Sugiana dan Ibrahim dapat secara tertulis, lisan, dan perbuatan. Dan menurut Zainul dan Nasution, tes didefinisikan sebagai pertanyaan atau tugas atau seperangkat tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang suatu atribut pendidikan atau suatu atribut psikologis tertentu. Tinggi negeri, yaitu sebuah perguruan tinggi yang didanai oleh pemerintah nasional atau daerah berlawanan dari universitas swasta. Jadi, dari teori-teori tersebut dapat disimpulkan bahwa tes masuk perguruan tinggi negeri adalah suatu rangkaian penilaian baik secara tertulis, lisan, atau perbuatan untuk mengukur kriteria calon mahasiswa yang ingin masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian saya akan memaparkan desain dan metode penelitian. Pada penelitian ini digunakan bentuk penelitian deskriptif. Menurut Hadari Nawawi, metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Kemudian desain penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Menurut Wiratna Sujarweni mengemukakan ada 8 jenis penelitian kualitatif, yaitu etnografi, studi kasus, studi dokumen atau teks, observasi atau pengamatan alami, wawancara terpusat, fenomenologi, grudit teori, dan studi sejarah. Berdasarkan pendapat tersebut, maka bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Karena menurut Wiratna Sujarweni, studi kasus merupakan penelitian manusia, peristiwa, latar secara mendalam. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapat gambaran yang mendalam tentang suatu kasus yang sedang diteliti. Mengumpulkan datanya diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian metode penelitian. Penelitian ini menggunakan data dan sumber data. Sugiono menyatakan, pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini memilih pengumpulan data berdasarkan sumber datanya, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Di mana sumber data adalah subjek dari mana kita mendapatkan data. Berdasarkan pengumpulan data primer dan sekunder yang telah dijelaskan, maka penelitian ini yang menjadi sumber datanya adalah 5 orang siswa berprestasi akademik lulusan SMAN 1 Plumbon yang tidak lulus tes masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian, teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yang pertama, teknik observasi langsung, yang kedua, teknik komunikasi langsung, dan yang ketiga, teknik studi dokumenter.
instrumen yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu yang pertama pedoman observasi, yaitu alat pengumpulan data dengan lembar observasi sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Yang kedua, pedoman wawancara, yaitu alat untuk mengumpulkan data dengan daftar pertanyaan yang digunakan sebagai pedoman wawancara dengan sumber data. Yang ketiga, dokumen, yaitu alat pengumpulan data dengan mempelajari dan mengambil data-data dari dokumen dan arsip yang berhubungan maupun yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menunjang dan memperkuat data penelitian. Nah, sekian yang dapat saya presentasikan tentang proposal penelitian saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.